Halo, Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabar hari ini? Bu Gita harap kalian baik-baik saja ya nak ya di rumah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Solihah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2E, yaitu alat dan satuan pengukuran panjang. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Solihah, tahukah kalian apa itu panjang? Ya, benar. Panjang adalah ukuran suatu benda atau juga bisa dikatakan dengan jarak dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi jarak dari suatu titik ke titik lainnya itu bisa kita sebut dengan panjang. Nah, bagaimana kita mengukur panjang? Alat apa yang digunakan untuk mengukur suatu benda? Nah, untuk mengukur suatu benda kita bisa menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, dikatakan alat ukur panjang baku karena alat ukur ini yang akan kita gunakan memiliki angka-angka yang nilainya tetap. Maka dari itu, alat ukurnya kita sebut dengan alat ukur panjang baku. Apa saja di antaranya? Di antaranya adalah yang pertama, gambar apa ini? Ya, benar. Gambar yang pertama ini adalah gambar penggaris. Selain penggaris, alat ukur apa ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda? Di gambar yang kedua, ada gambar apa ini? Ya, yang gambar kedua kita bisa sebut dengan meteran. Jadi, kita biasa menggunakan penggaris dan meteran untuk mengukur suatu panjang benda. Nah, alat ukur tersebut satuan bakunya adalah sentimeter dan meter. Selanjutnya, contoh dan fungsi alat ukur panjang. Apa sih contoh dan fungsinya alat ukur panjang? Di sini ada penggaris. Nah, penggaris itu fungsinya untuk apa? Penggaris dapat kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi penggaris itu bukan hanya untuk membuat garis saja ya, tetapi penggaris juga bisa kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya, benda yang kita bisa gunakan untuk diukur adalah buku. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Jadi ini adalah benda-benda yang dapat kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk selanjutnya ada apa? Ada meteran. Meteran terbagi menjadi beberapa, banyak meteran macamnya ya. Yang pertama adalah meteran kain. Meteran kain biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengukur kain agar mudah untuk dijahit. Jadi biasanya para penjahit menggunakan meteran kain untuk mengukur badan seseorang dan nantinya akan mengukur kain yang nantinya bajunya akan pas di tubuh si pemakai kain tersebut. Nah, meteran kain ini bisa digunakan untuk mengukur baju dan mengukur celana. Untuk selanjutnya ada meteran kayu. Nah, biasanya meteran kayu ini digunakan oleh para tukang. Gunanya untuk apa ya? Nah, meteran kayu ini biasa digunakan tukang untuk mengukur panjang kayu. Contohnya lemari. Biasanya tukang kalau mau bikin lemari diukurnya menggunakan meteran kayu. Meja
kursi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada meteran apa lagi? Ada meteran tanah atau yang disebut dengan fiber. Seperti apa sih bentuknya? Nah, seperti ini ya. Ini namanya adalah meteran tanah atau fiber. Apa sih fungsinya? Nah, meteran tanah ini juga biasa digunakan oleh para tukang atau para bangunan. Biasanya para tukang bangunan itu menggunakan fiber ini untuk mengukur tanah atau lapangan. Solih-solihah, kalian sudah tahu beberapa macam alat ukur panjang. Nah, untuk selanjutnya mari kita mengukur panjang benda. Bagaimana cara mengukur panjang benda? Cara mengukur panjang benda yang pertama adalah letakkan salah satu benda sejajar dengan angka 0 pada alat ukur. Dan yang kedua, perhatikan angka yang sejajar dengan benda pada angka lainnya. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada pensil dan penggaris. Pensilnya mau Bu Guru ukur dengan menggunakan penggaris. Kita letakkan pensilnya sejajar dengan angka 0 untuk di ujung yang satunya. Nah, untuk ujung yang lainnya menunjukkan angka dan pada garis merah tersebut menunjukkan angka 17 yang sejajar dengan ujung pensil yang lainnya. Berarti panjang pensil tersebut adalah 17 cm. Paham ya, Nak ya? Nah, tahukah kalian bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm dan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jika dilihat di tangga konversi satuan meter panjang, meter ke sentimeter itu kan turun. Jadi kalau turun kita kalikan 10 setiap satu tingkatnya. Karena meter ke senti turun 2 tingkat, maka dikalikan dengan 100 sehingga 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini ada beberapa contoh. 300 cm sama dengan 3 meter, 5 meter sama dengan 500 cm. Paham ya, Nak ya? Nah, untuk menguji kemampuan kalian, Bu Guru ingin kalian mengerjakan buku tematik 2E halaman 51. Ayo berlatih A dan B, kalian kerjakan semua. Nanti jika selesai difoto lalu dikirimkan ke walas masing-masing. Selamat mengerjakan solih-solihah. Untuk itu cukup sampai di sini dulu penjelasan Bu Gita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih solih-solihah atas waktunya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.